Kita semua pasti mengenal perusahaan-perusahaan ini karena kita menggunakannya setiap hari. Dan mungkin kita pernah terpikir untuk berinvestasi di sahamnya. Tapi biasanya saat sudah terlambat. Namun menurut para ahli, pasar belum sepenuhnya menghargai potensi perusahaan-perusahaan tersebut. Dan itu bisa jadi peluang yang mungkin selama ini kita tidak lihat. Di video ini, kamu akan melihat 4 perusahaan Amerika Serikat super terkenal yang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir bisa jadi sedang diperdagangkan di bawah nilai sebenarnya. Hai, namaku Andika. Aku bukan analis profesional. Apa yang aku sampaikan ini di video ini bukan rekomendasi beli, melainkan rangkuman analisis investasi dari para ahli yang aku ikuti. Kalau kamu suka konten seperti ini, tulis di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Warren Buffett sudah mengatakannya selama puluhan tahun. Berinvestasilah pada bisnis yang kamu pahami. Kemudian Peter Lynch menyempurnakannya. Berinvestasilah pada bisnis yang kamu kenal. Dan yang mereka maksud bukan sekedar memakai produknya atau tahu logonya, tapi juga memahami bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang, apa keunggulan kompetitifnya, dan apakah keunggulan itu masuk akal untuk jangka panjang. Nah, menariknya kita semua sudah mengenal perusahaan-perusahaan yang memenuhi semua kriteria tersebut. Tapi biasanya kita masih enggan berinvestasi atau justru beli sahamnya saat harganya sudah di level tertinggi sepanjang masa. Tapi bagaimana jika beberapa perusahaan terkenal ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun justru diperdagangkan di bawah nilai wajarnya? Inilah yang mulai disoroti oleh sejumlah pakar dan manajer fund besar seperti Berkshire Hathaway. Di tengah hiruk-pikuk isu bubble, suku bunga, dan rotasi sektor pasar bisa jadi sedang mengabaikan bisnis-bisnis dengan margin yang terus membaik, arus kas yang kuat, serta pertumbuhan struktural di area penting seperti kecerdasan buatan, streaming, dan pariwisata digital. Ini bukan sekedar soal perusahaan besar. Ini adalah bisnis global dengan model yang menguntungkan dan defensif, yang justru sedang berinvestasi besar-besaran sekarang. Saat pasar mengabaikan mereka, beberapa perusahaan baru saja mengumumkan investasi puluhan miliar dolar untuk infrastruktur teknologi. Yang lain berhasil mengubah divisi yang dulunya merugi menjadi bisnis yang sudah menghasilkan laba. Bahkan ada unit bisnis baru yang belum banyak dikenal publik, tapi berpotensi menjadi sumber nilai terbesar perusahaan ke depannya. Namun semua itu hari ini belum sepenuhnya tercermin di harga saham. Itulah mengapa video ini penting. Karena saat valuasi tidak mencerminkan fundamental, disitulah peluang muncul. Dan ketika peluang itu ada pada perusahaan yang sudah kamu kenal, yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-harimu dan kini punya potensi kenaikan yang menarik, memahaminya dengan baik bisa membuat perbedaan besar. Sebelum masuk ke analisis, kalau kamu baru di channel ini, aku sarankan untuk rutin cek rankia.id. Ada artikel menarik dan tentunya kamu bisa daftar webinar gratis untuk dapat insight menarik langsung dari ahlinya. Perusahaan pertama adalah Alphabet, atau yang kebanyakan orang masih sebut Google. Selama bertahun-tahun, saham ini dianggap mahal, seolah-olah masa pertumbuhannya sudah lewat. Tapi anggapan itu tidak sejalan dengan apa yang sedang dilakukan perusahaan saat ini. Alphabet sedang berada dalam fase investasi paling agresif dalam beberapa tahun terakhir, terutama di dua bidang, AI dan cloud computing. Beberapa bulan lalu, mereka mengumumkan investasi 40 miliar dolar untuk membangun pusat data di Texas. Ini bukan sekedar menambah kapasitas, tapi juga untuk memperkuat posisi Alphabet sebagai penyedia infrastruktur AI dan mengokohkan bisnis cloud mereka, yang saat ini tumbuh lebih dari 30% per tahun dan mendekati 13% pangsa pasar. Yang menarik, pertumbuhan ini tidak mengorbankan margin. Sejak munculnya alarm internal setelah ChatGPT dirilis,
Google Cloud berhasil bertransformasi dari divisi yang merugi menjadi divisi dengan margin sekitar 20% dan terus membaik dari kuartal ke kuartal. Semua itu dicapai sambil menandatangani kontrak besar dengan perusahaan seperti Meta dan Anthropic yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar pendapatan di masa depan. Meski demikian, Alphabet masih diperdagangkan dengan valuasi yang belum sepenuhnya mencerminkan proyeksi pendapatannya. Analis seperti Yutam Day menaikkan target harga hingga 332 USD per saham, yang berarti potensi kenaikan sekitar 19-20%, dan ini bukan pendapat tunggal. Berkshire Hathaway, ya, perusahaan investasi milik Warren Buffett, secara terbuka mengungkapkan kepemilikannya di Alphabet, menjadikannya investasi terbesar ke-11 dalam portofolio mereka. Ketakutan akan bubble AI membuat pasar memperhitungkan risiko, yang dalam kasus Alphabet sebenarnya tidak tercermin dalam laporan keuangan. Alphabet masih menghasilkan arus kas lebih besar dibanding para pesaingnya, memiliki posisi dominan di layanan digital, dan menggunakan kekuatan finansialnya untuk memperlebar keunggulan kompetitif. Jika Alphabet bukan perusahaan seterkenal Google, mungkin saham ini sudah lama disebut sebagai saham undervalue dengan katalis yang jelas. Tapi justru karena ini, Google banyak investor tidak lagi meliriknya. Dan disitulah peluangnya. Perusahaan kedua adalah Disney. Dan jika yang langsung terlintas di pikiranmu adalah Disney sudah menurun, kamu tidak sendirian. Banyak investor menganggap Disney sudah selesai setelah masalah di taman hiburan, konflik internal, dan persaingan ketat di streaming. Namun yang jarang disadari adalah bahwa Disney kini menghasilkan arus kas bebas lebih besar daripada Netflix. Ya, lebih besar. Dengan kapitalisasi pasar yang jauh lebih kecil. Bagaimana caranya? Dengan tidak meniru Netflix. Disney tidak hanya bergantung pada streaming, justru sebaliknya. Disney menggunakan kontennya untuk dimonetisasi lewat berbagai jalur, film, televisi, taman hiburan, merchandise, dan streaming sebagai salah satu kanal. Bukan inti utama bisnis. Bisnis streaming yang 3 tahun lalu merugi 4 miliar US dollar, kini justru menghasilkan lebih dari 1 miliar US dollar laba. Pendekatan ini adalah visi lama Bob Iger yang kembali memimpin perusahaan untuk mengembalikan model bisnis yang terdiversifikasi dan fokus pada arus kas berkelanjutan. Hasilnya mulai terlihat, pertumbuhan pendapatan 2 digit, pertumbuhan laba 2 digit, dan model bisnis yang jauh lebih tahan terhadap guncangan di satu sektor. Selain itu, Disney juga mengumumkan pembelian kembali saham atau buyback dan kenaikan dividen. Sinyal kuat bahwa manajemen percaya pasar sedang meremehkan nilai perusahaan. Banyak investor masih melihat Disney dengan kacamata nostalgia. Padahal angka-angkanya menunjukkan hal berbeda. Perusahaan diam-diam kembali profitable, kembali menghasilkan kas, dan memasuki fase baru. Fase di mana jika pasar terus mengabaikannya, pasar banyak yang akan menyesal. Perusahaan ketiga adalah TripAdvisor. Dan memang benar, selama bertahun-tahun model bisnisnya lemah. Hanya mesin pencari perjalanan yang mengarahkan traffic ke situs lain. Sulit dimonetisasi dan makin kalah saing dengan raksasa seperti Booking, Google, atau Expedia. Namun yang jarang dibahas adalah bahwa TripAdvisor kini bukan lagi hanya itu. Saat ini bagian paling bernilai dari bisnisnya adalah 2 platform yang sebenarnya cukup dikenal pengguna, tapi sering tidak dikaitkan langsung dengan merek TripAdvisor, Viator, dan The Fork. Viator telah menjadi pemimpin global dalam pemesanan pengalaman wisata, tur, aktivitas, dan atraksi, bahkan melampaui Airbnb di segmen ini. Pertumbuhannya 2 digit, dengan nilai kotor transaksi booking lebih dari 4 miliar dolar, dan pendapatan tahunan yang mendekati 1 miliar dolar. Sementara itu, The Fork mendominasi reservasi restoran di Eropa, dengan jaringan 10 kali lebih besar dibanding OpenTable saat diakuisisi Booking. Modelnya berbasis loyalitas, membantu restoran mengisi meja kosong, dan terus meningkatkan
monetisasi, serta margin dari kuartal ke kuartal. Masalahnya, pasar masih melihat TripAdvisor sebagai perusahaan lama, mesin pencari yang usang, padahal kenyataannya lebih dari setengah pendapatannya kini berasal dari dua bisnis baru ini yang modelnya jauh lebih solid dan sulit ditiru. Paradoksnya cukup ekstrim. Viator saja atau The Fork saja sebenarnya sudah bisa membenarkan valuasi TripAdvisor saat ini. Namun pasar seolah mengabaikan perubahan besar ini, membuka peluang nyata bagi sahamnya untuk naik 2 hingga 3 kali lipat jika strategi perusahaan terus berjalan sesuai rencana. Tentu saja ada risiko. Mengubah model bisnis bukan hal mudah. Namun, manajemen telah mengumumkan sinergi senilai 85 juta US dollar merombak website untuk mengarahkan traffic ke kedua platform ini dan menegaskan bahwa fokus utama adalah pertumbuhan bisnis, bukan menghidupkan kembali model lama. Singkatnya, sebagian besar investor masih melihat ke belakang. Padahal jika melihat ke depan, TripAdvisor sedang berada di momen langka saat pasar belum sepenuhnya menyadari bahwa perusahaannya sudah berubah. Perusahaan keempat adalah Meta, dan reaksi pertama banyak orang biasanya Meta. Serius, bukannya sudah terlalu mahal, tapi kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Memang Meta sudah naik tajam sejak titik terendah tahun 2022. Namun jika melihat fundamentalnya, banyak pakar menilai saham ini masih diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Dan itu berdasarkan data, bukan sekedar keyakinan. Dalam 10 tahun terakhir, nilai Meta meningkat 6 kali lipat. ROE sekitar 29%, ROIC mendekati 24%, margin kotor di atas 80%. Kas sangat besar dan hampir tanpa utang. Dengan kata lain, Meta bukan hanya mesin pencetak laba, tapi juga salah satu perusahaan paling efisien di dunia dalam mengubah investasi menjadi keuntungan. Dan yang lebih penting, Meta masih tumbuh. Tahun ini saja pendapatannya naik 26%. Alasannya sederhana, tapi sering luput. Meta pada dasarnya adalah perusahaan kecerdasan buatan. Sistem iklan, penargetan, alat kreator, semuanya ditopang AI. Untuk memperkuat skala ini, Meta baru saja menginvestasikan 30 miliar US dollar untuk membangun salah satu pusat data swasta terbesar di dunia, di Louisiana. Ini adalah fondasi untuk mempertahankan dominasinya. Bukan hanya tahun ini, tapi 1 dekade ke depan. Ya, investasi ini membebani kinerja jangka pendek, tapi sekaligus menjelaskan mengapa pasar mungkin meremehkan apa yang sebenarnya sedang dibangun Meta. Sebagian besar analis masih menargetkan bahwa harga di atas 800 US dollar per saham dengan estimasi pertumbuhan rata-rata 15% per tahun selama 5 tahun ke depan. Namun yang paling menarik mungkin bukan di spreadsheet, melainkan di persepsi pasar. Banyak investor berhenti melirik Meta setelah kejatuhannya di 2022. Yang lain melihat kenaikannya dan berpikir sudah terlambat. Padahal menurut para ahli, justru sekarang Meta adalah contoh sempurna dari kalimat legendaris Buffett. Lebih baik membeli perusahaan hebat dengan harga wajar daripada perusahaan biasa dengan harga murah. Dan apapun sudut pandangnya, Meta tetap salah satu perusahaan terbaik di dunia.